Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur buat Tuhan Yesus karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, kita kuat, kita bugar, dan kita akan membaca firman lagi. Sedikit kita mengingat di video yang lalu ya, tentang Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Jadi waktu itu setelah Yesus membangkitkan anaknya si Yairus, kepala rumah ibadat, dia kan kembali lagi pergi kan keluar, dan di perjalanan bertemu dengan 2 orang buta katanya. Dan ya begitu ya, tadinya kan waktu mau menyembuhkan anaknya si Yairus, ada yang menyentuh jubah ya, seorang wanita yang 12 tahun pendarahan, dia sembuh juga. Setelah pulang dari sana, ada lagi juga orang buta 2 orang. Nah itu juga disembuhkan Tuhan ya, karena Yesus sendiri dipanggil, kasihanilah kami anak Daud katanya. Dan dia berkata ya, Tuhan Yesus bilang, kamu percaya nggak aku bisa menyembuhkan? Percaya Tuhan. Dan dia bilang apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi berkali-kali Tuhan bilang imanmu. Jadi kita itu harus punya iman dulu. Kalau Tuhan Yesus sendiri, Tuhan aja bilang seperti itu ya. Jadi kalian yang di sana pun nggak harus si A yang doakan, si B yang doakan, si C yang doakan sembuh aku. Nggak harus kayak gitu juga ya. Tapi kalian punya iman aja, kalian doa sendiri aja ya. Memang bisa kita juga didoakan siapapun. Kalau ada orang yang mau mendoakan kita, kenapa enggak? Ya kita terima dong. Tetapi di sini dikatakan, misalnya pendeta A yang doakan, ini yang doakan, pasti aku sembuh gitu. Kalau kamu sendirinya nggak punya iman, ya nggak ada fungsinya. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan sendiri, ini udah Tuhan loh, bukan manusia kayak kita. Ini kan orang berdosa ya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kamu percaya nggak? Kan seperti itu, percaya, beriman. Makanya dibilang Tuhan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan gak pernah bilang aku menyelamatkan engkau, aku yang menyembuhkan engkau. Enggak, imanmu telah menyelamatkan engkau, dosamu telah diampuni. Itu. Jadi di luar sana siapapun yang sakit, masalah apa, kalian langsung aja sama Tuhan berdoa. Dan kalian mengimani itu supaya itu pun bekerja dengan baik ya. Tuhan Yesus, kalau kalian baca di dalam Alkitab, dia nggak ada pernah bilang aku menyembuhkan engkau, pulanglah. Dia sering tanya, kamu percaya apa enggak? Kamu mempunyai iman? Ya seperti itu. Jadi artinya beriman dulu. Jadi bukan berarti seperti aku bilang lagi tadi ya, siapapun yang mendoakan kita terima. Tetapi kamunya dulu ya, dirimu sendiri dulu yang beriman. Kamunya dulu percaya, baru kuasa Tuhan bekerja. Itulah. Jadi kemudian kita lanjutkan sekarang ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga. Puji dan syukur anak-anakmu di sini Bapa akan membaca kembali firman-Mu. Sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan Bapa ke dalam hati kami masing-masing, ke dalam pikiran kami masing-masing, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik dan menyenangkan hati-Mu. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jadi di sini aku kemarin itu bacanya udah sampai ada yang dilangkain juga jadinya. Jadi aku kembali lagi dulu, ada beberapa yang tertinggal ya. Di sini itu tentang orang lumpuh disembuhkan. Ayatnya ini ada 3 juga ya, Matius, Markus, Lukas. Jadi aku kasih ayatnya dulu. Matius 9 ayat 1 sampai 8 ya, judulnya orang lumpuh disembuhkan. Kemudian Markus 2 ayat 1 sampai 12. Judulnya orang lumpuh disembuhkan. Kemudian satu lagi di Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Judulnya orang lumpuh disembuhkan. Sebenarnya kalau kalian baca di Alkitab seperti ini, dia biasanya kalau ada ceritanya yang sama itu, ya aku juga baru menyadarinya, dan dia di setiap sininya itu di bawahnya kalau bisa dilihat. Ini kan ada judulnya, terus di sininya ini ada di bawahnya gini. Nih seperti ini. Di sini ada keterangannya, misalnya di kitab lain juga ada cerita yang sama seperti itu ya. Jadi sekarang aku udah aware lagi, jadi bisa membaca tuh setiap kitab itu dengan cerita yang sama, tapi dia ada yang lebih komplit, lebih ini gitu ya. Nah itu tadi, jadi kalian bisa baca sendiri ya. Tapi aku akan baca yang di Matius 9 ayat 1
6-8. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak melihat hal itu, takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Jadi kalau baca di Markus dan Lukas itu, kalian baca lagi ya. Tadi aku udah baca. Jadi pada saat Yesus mengajar di situ juga ada orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat ya. Berkali-kali jadinya Tuhan Yesus itu kayaknya apa ya dibilangnya, lawannya itu yaitu ahli-ahli Taurat itu, orang-orang Farisi itu. Seperti mereka tuh sebenarnya membaca ya, mempelajari tentang kitab, tapi pada faktanya ya setelah Yesus datang, mereka itu jadi seperti kayak berlawanan, seperti kayak perang ayat. Jadi Tuhan Yesus itu kan memang dia firman-Nya, dia yang jelas, dia yang membuat itu. Dia adalah berasal daripada Allah Bapa gitu ya. Nah, sementara si Farisi dan si orang-orang ahli-ahli Taurat ini, mereka kan berasal dari dunia ini, dalam artian orang berdosa sama seperti kita. Mereka hanya mempelajari, tetapi tidak mengimani, tidak hidup di dalam firman itu, sehingga mereka nggak kenal siapa Tuhan Yesus itu. Kan yang kenal itu waktu kelahiran aja, yang kenal itu orang Majus, bahkan ya dari jauh orang Majus. Kemudian yang diberitahukan juga adalah pengembala ya. Kabar sukacita itu dikasih tahu sama orang pengembala, bukan sama orang Farisi. Padahal orang Farisi saat itu dihormati sekali karena mereka orang ahli gitu. Di sini kalau kalian baca lagi di 3 kitab ini ya, pada saat si orang lumpuh itu datang, maksudnya teman-temannya yang bawa dia ke hadapan Tuhan Yesus. Kalau di Lukas Markus itu kalian baca, mereka itu membuka atap rumah karena Yesus di dalam ruangan dan orang banyak berbondong-bondong datang, gak muat, gak bisa, gak ada jalan. Jadi mereka tuh naik ke atas atap, mereka buka atapnya, terus mereka turunkan itu orang temannya itu atau saudaranya lah ya, di situ dia turunkan di hadapannya Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan Yesus melihat iman mereka ya, iman dari si orang sakit, iman dari teman-temannya atau saudara-saudaranya yang mengangkat dia dari atap itu. Jadi di sini Tuhan melihat iman ya, melihat kita itu percaya dulu, melihat kita itu usahanya dulu, usaha kita ya. Kalau iman kita, percaya kita kan dibarengi dengan usahanya kita. Kalau kamu cuma bilang, "Iya aku percaya Tuhan pasti datang," tapi duduk-duduk aja ya kan nggak mungkin. Nah jadi kamu percaya, punya iman, dan lakukan yang baik, baru Tuhan bekerja. Itu kan makanya dibilang lakukan tugasmu lah, and the rest I will be do, kata Tuhan. Jadi kalau kita udah lakukan semuanya ya, Tuhan udah lihat, dia akan turut bekerja mendatangkan kebaikan kepada kita. Dan di sini juga Tuhan Yesus sudah melihat itu semua dan dia bilang, "Dosamu telah diampuni." Terus si orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini melihat, kok bilang dosamu telah diampuni, kamu menghujat Allah dong. Padahal dia nggak tahu itu kan Tuhan Yesus anaknya Allah. Makanya dibilang, "Kenapa kamu memikirkan yang jahat di hatimu?" kata Tuhan. Di dunia ini anak manusia bisa mengampuni katanya. Jadi si orang Farisi ini makanya dibilang sampai kapanpun digetok pun kepalanya nggak akan gimana ya bilangnya. Makanya orang bebal itu susah kan. Itu termasuk kalau aku bilang itu Farisi itu masuk kategori bebal. Mereka tahu tetapi seolah-olah nggak tahu, pura-pura nggak tahu apa gimana lah, gitulah pokoknya. Susah lah untuk dijelaskan itu. Tetapi kalau mau diceritakan tentang ini itu dia tahu, firman Tuhan tahu, kan udah dibilang ahli.
Kalau udah ahli itu udah tahu pasti. Tetapi beriman nggak? Percaya nggak? Mengimani atau melakukan firman Tuhan nggak? Kan itu yang menjadi persoalannya. Jadi jangan sampai kita seperti itu, cuman tahu ayat ini, tapi kita tidak bertumbuh di dalam iman itu, tidak mengimani ya firman itu. Dan Tuhan malah bilang lagi katanya. Apakah katanya gini ya? Aku senang kali kalau udah baca yang ayat yang di sini ini, yang di ayat 6 ini ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Dan itu terjadi tuh, dan orang-orang di situ semua takut ya dan memuliakan Allah. Wah, luar biasa Allah kita, Bapa kita Yesus Kristus. Dan si Farisi itu pun sebenarnya kalau secara manusia ya, sedangkan orang-orang di situ aja takut dan memuliakan Allah. Nggak ada diceritakan di sini maka si orang Farisi itu atau maka si ahli-ahli Taurat itu pun takut dan dia memuliakan Allah. Nggak ada. Justru orang-orang lain yang tidak ahli di situ, yang tidak, ya katakanlah mereka bukan orang terhormat mungkin ya, orang yang berdosa juga ya, orang yang katakanlah nggak ahli, artinya berarti bodoh dong, atau mungkin bukan bodoh, nggak tahu lah mereka. Tetapi malah mereka takut dan memuliakan Allah di situ. Jadi bukan orang karena dia pintar, karena dia tahu ya firman Tuhan itu. Justru bukan dia yang takut. Malah makanya aku bilang justru mereka yang kelihatannya jadi singa gitu loh. Don't get me wrong ya. Aku nggak mengatakan semua. Misalnya contohnya pendeta harus kayak gini-gini, enggak. Tetapi seperti aku bilang banyak nabi-nabi palsu juga ya. Makanya dari buahnya kita nggak usah pusing. Gimana sih membedakan nabi palsu dengan ini? Nggak usah pusing. Lihat aja buahnya. Lihat dia kehidupannya. Jadi kalau ada seorang pendeta atau seorang ini dan itu, dia ngomong firman Tuhan tetapi pada saat perlakuannya jauh dari Tuhan, nah kalian sudah question mark. Kalian pertanyakan di situ. Jadi jangan kalian kayak kalau orang bilang kan yang kalau meminjam kata-kata orang itu tapi aku inilah, nggak usah lah nanti jadi ini. Ibaratnya jangan sampai salah gereja gitu loh. Dalam artian atau jangan sampai salah pendeta gitu aja lah. Karena nanti takutnya ada yang kok masuk ke sini. Intinya gitu. Jangan sampai salah pendeta gitu loh. Jadi tidak semua pendeta melakukan firman Tuhan. Karena banyak juga pendeta yang melakukan ini, itu ya, aku nggak usah sebutkan lah. Kalian baca aja dari internet itu ada beberapa lah. Kalau di penjara karena kebenaran sih kita salut ya. Bahkan kita itu seperti menangis melihatnya. Tapi kalau pendeta melakukan kejahatan, bahkan dia melakukan itu seperti bukan seorang pendeta, itu gimana itu ceritanya? Apa enggak kita itu jadi bingung? Jadi menurutku di sini, tahu mungkin kalian punya pendapat yang lain ya. Selama memang pendeta itu memang dia berbicara dengan Tuhan, selama dia juga mengimani ya, perlakuan dia yang dia baca dengan firman itu sama, ya itu berarti benar. Tetapi kalau dia cuman bicara, tapi kehidupan sehari-harinya sangat jauh atau perlakuannya terhadap orang-orang di sekitar, artinya gini, selesai dia dari gereja, dia menjadi orang yang lain gitu loh. Ya kalian pertanyakanlah seperti itu. Makanya seperti aku bilang, kalian yang sudah dewasa, sudah dipilih Tuhan, sudah dibaptis, baca sendiri firman Tuhan, alami firman Tuhan itu sendiri, sehingga kalian dimampukan Tuhan ya. Ini aku bukan bicara ece-ece atau apa, karena seperti aku bilang, kalau kalian mau tahu historiku bagaimana Tuhan menyembuhkan aku dari sakit, aku berkali-kali aku bilang, dokter ya, dia bantu sesuai dengan pengetahuannya, tetapi semuanya itu cuman Tuhan Yesus yang memampukan, yang menghidupkan aku sampai sekarang gitu loh. Karena kankerku itu udah stadium 4, udah identik dengan ibaratnya kategori tidak ada harapan hidup. Jadi kalau mau dibilang aku tidak membaca lagi, aku tidak mendengar lagi, aku tidak melihat lagi, ya mungkin orang-orang yang bilang aku disembuhkan bla bla bla, tetapi aku merasakannya sendiri. Tuhan yang pulihkan aku semuanya. Makanya aku bicara kayak gini juga membutuhkan waktu juga ya, bikin YouTube kayak gini juga sebenarnya itu panggilan dari Tuhan untuk mari baca sendiri firman Tuhan itu. Kecuali kita tidak dipilih Tuhan, artinya kita lahir bukan dari Kristen. Tapi kalau udah dipilih Tuhan, lahir dari Kristen, udah dibaptis, belajar Alkitab, hilang, entah kemana-mana hilang, tersesat gitu. Nah itu Tuhan kan sedih di situ. Makanya aku bilang di sini baca firman Tuhan, alami Tuhan itu sendiri ya. Kalaupun dia bilang ikut Tuhan malah jadi susah nih, malah banyak, aku juga banyak masalah, banyak sekali masalah. Tetapi aku tersenyum itu bukan dari
kekuatanku. Itu karena Tuhan yang memampukan aku. Kalaupun kita sekarang ini mungkin teman-teman di sana yang sakit, yang banyak masalah, kok susah ya, tetap aja pokoknya doa sama Tuhan. Kadang gini, makanya aku bilang ada orang yang sembuh tanpa operasi. Tapi aku kan juga berkomunikasi sama Tuhan, aku doa, aku bilang kok orang sana sembuh tanpa operasi. Selama kamu berdoa terus ya, kamu tuh diproses gitu. Tuhan akan tunjukkan itu nanti jawabannya dalam hatimu. Karena aku mungkin kalau aku ceritain semuanya pasti panjang lagi videoku. Tapi simpelnya beginilah, selama ada masalahmu, penyakitmu masih ada, berarti kau harus merubah dirimu. Intinya tanya Tuhan seperti ini yang waktu aku ya, aku bilang, Tuhan, apakah aku gak berkenan waktu itu, apakah imanku kurang ya, sehingga aku waktu lihat orang kok ada yang tanpa operasi sehat begini-begini gitu, aku kayak komunikasi gitu. Terus aku bilang lagi, Tuhan sembuhkan aku, jangan sampai operasi ya waktu kemo. Pas dicek semuanya harusnya harus operasi juga gini-gini. Tapi di sebelum operasi itu aku kan bilang sama Tuhan, dengan banyaknya ini keraguan dan sebagainya, aku bilang kan sama Tuhan juga, Tuhan, Engkau yang operasi aku. Itu aja doaku. Kalau memang aku harus melalui ini semua, ibaratnya kan ada orang mujizat tanpa operasi seperti aku bilang lagi, kalau memang aku harus lalui ini, Engkau yang operasi aku bilang. Kalau Engkau yang operasi aku, mati atau hidup pun aku sudah siap. Jadi ya itu, sekarang lihatlah aku masih duduk di sini menyampaikan firman Tuhan ini ya. Seperti aku bilang, aku bukan pendeta atau siapapun. Aku hanya orang yang dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Jadi aku tergerak dan aku dipanggil Tuhan untuk mengabarkan apa yang aku baca, apa yang aku rasakan. Jadi biarlah firman ini menjadi perenungan kita. Kalian di sana baca sendiri firman Tuhan, alami Tuhan itu sendiri. Itu aja pesanku. Dan kalian boleh menyampaikan komen atau apa saja, kita sama-sama berbagi di video ini. Aku berdoa di sini juga buat kalian di sana supaya kalian juga dimampukan Tuhan untuk mengalami Tuhan itu sendiri, berjalan bersama Tuhan itu sendiri. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih Bapa untuk kesehatanku. Biarlah juga aku mendoakan, memberkati orang-orang yang di luar sana Bapa yang menonton firman-Mu ini. Engkau jamah Bapa supaya mereka sembuh sama Engkau menyembuhkanku. Engkau berikan mereka harapan-harapan hidup, harapan masa depan yang cerah. Bapa di sorga, ajari kami Bapa supaya kami tetap melakukan firman-Mu, dekat-dekat dengan-Mu Bapa. Tidak hanya membaca tapi melakukan. Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Inilah doa dan harapan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.